haji dalam setiap bulan Rajab dan Sya'ban banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena sekarang bulan Sya'ban tanggal 13, insyaallah 17 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nanti doanya ditambahkan lagi, Allahumma balighna Ramadan wa aqimna ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan. Kita mohon pada Allah, semoga Allah menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Mari kita mulai taklim Ahad pagi ba'da subuh ini di Masjid Nurul Islam. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, karena kita adalah orang-orang yang baik dan kita orang Islam biasa menjadi lebih baik dengan belajar bersama tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli nabiyyin sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita dengarkan kajian kitab kuning dari Kiai Haji Irfan, dan silahkan siapkan pertanyaan terbaik. Nanti semua yang bertanya maupun tidak bertanya akan dapat teh manis, teh pahit, dan ada snack pagi dari Masjid Nurul Islam. Mumpung masih ada waktu sampai 17 hari ke depan bulan Ramadan, tidak akan disediakan snack maupun tehnya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Para jamaah, bapak dan ibu kaum muslimin muslimat yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 1 Februari tahun 2026. Saya kemarin ceramah di PU itu ngomong tanggal berapa tahun 2025. Mundur lagi hidupnya ini. Ya. Ini bertepatan dengan tanggal berapa? 13 Sya'ban. Dan insyaallah besok kita akan menjalankan ritual nisfu Sya'ban. Kebetulan pas jatuh pada hari Senin dan kita ngajinya diganti membaca Yasin. Yang biasanya ngaji kitab fikih itu diganti dengan baca Yasin. Nah, hari ini saya akan membacakan kitab Durratun Nasihin yang hubungannya dengan fadilah bulan Sya'ban. Ya. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada satu hadis, walaupun nanti ahli hadis suka mengkritisi di antara kitab yang banyak mengutip hadis-hadis dhaif, itu kitab Durratun Nasihin ini. Tapi hadis dhaif pun bisa untuk fadhailul a'mal, untuk fadilah-fadilah beribadah selama bukan hadis palsu. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih, ada juga hadis yang mutawatir, ada yang hadis ahad, ada hadis masyhur, hadis aziz, hadis mu'an'an, hadis mauquf, hadis mu'dhal. Banyak banget. Kalau kita ngomongin ulumul hadis itu khusus
ada kitab yang membahas mengenai kriteria-kriteria hadis, namanya kitab Nadhom Baiquniyah. Saya ngaji dengan Profesor Ali Mustafa Yakub waktu itu. Waktu ngontrak di Ciputat, sudah punya anak 2 tapi ikut ngaji. Dan disebutkan sebagai santri muntazim. Bukan muntazim, yang muntasib. Ada yang muntasib, ada yang muntazim. Kalau yang muntasib itu yang dinisbatkan karena sering ngaji walaupun sudah punya anak. Itu namanya santri kalong. Ya. Santri kalong. Kalau yang asli santri namanya santri muntazim. Ya. Itu santri tetap di situ. Bayar, kalau yang ini bayarnya kalau pas ada ini ngamplopin kiainya doang. Ya. Dan memang begitu. Bukan ijazah doang palsu ya. Iya, tapi ini santri, walaupun santri kalong bukan santri palsu, tetap asli santri gitu. Ya. Itu di dalam hadisnya itu dikatakan awal-awalnya abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusad aw lam yu'al yarwihi adun dobitun an mithlihi mu'tamadun fi dobtihi wa naqlihi, dan seterusnya itu ininya nadhomnya begitu. Kalau yang dikatakan hadis mu'an'an itu dikatakan mu'an'anun ka'an sa'idin an karom wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa ma ada hadis mauquf juga wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin, dan seterusnya. Ini udah ada gulanya ya? Enggak ya? Bisa jangan nih, sudah. Enak banget nih bunyinya seritipannya ini. Kalau Ramadan nggak boleh nih. Beliau aja udah nggak ini maknanya salah ini. Beliau nggak usah minum. Beliau sedang bertapa luar biasa emang. Udah nggak nyampe. Baik ya, ini satu hadisnya mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad. Ini pada tanggal 14 Sya'ban, ketika itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Ini malam pintu langit dibuka lebar wahai Muhammad. Wa abwabur rahmah, dan bahkan pintu-pintu rahmat pun dibuka. Karenanya faqum wa sholli warfa' ra'sak. Silakan Anda bangun, salat dan angkat kepala engkau ke langit gitu. Fakultu, maka saya bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril atau ya Jibril. Ini beliau memanggil ya Jibril. Ma hadhil lailah. Emang ini malam apa wahai Jibril itu? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah. Malam ini 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah. Fayaghfirullahu ta'ala man la yusyrik billah. Jadi Allah akan memberi ampunan siapa saja yang mohon ampunan di malam nisfu Sya'ban, selama dia tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nah, kalau ini kita di dalam ruangan ini nggak ada yang musyrik satupun. Kalau syirik kecil barangkali masih ada. Syirik kecil itu apa? Tapi insya Allah sudah nggak ada juga ya. Kalau orang-orang ini potongannya sudah lillahi ta'ala ini. Nggak ada orang yang pengen sholat subuh hanya karena pengen dipuji orang. Ya.
sholat jamaah karena pengen dipuji, nggak ada. Ini yang hadir di sini nih, udah pilihan semua ini, ya, nggak ada. Karena ada orang yang rajin ke masjid lagi mau punya hajat aja. Ya, kalau kita mau punya hajat mau apa ke masjid aja. Insya Allah begitu. Jadi ini selama orang itu tidak berbuat kemusyrikan, Allah akan beri ampunan pada malam Sya'ban, min nisfu Sya'ban kalau mau berdoa. Jadi dikatakan man la yusyriku billahi syai'an illa man kana sahiran, kecuali orang itu memang cenderung kepingin jadi dukun yang suka main-main ilmu sihir gitu. Aukana aukahinan, atau dia cenderung tertarik dengan tukang ramal paranormal. Ada yang begitu ya. Ada sebagian orang itu cenderung senang dengan yang begitu-begitu. Au musyahinan, atau orang yang musyahin, ya mirip kahin juga, yang suka nebak-nebak garis tangan orang gitu. Kan ada wah ini insya Allah sebentar lagi mati ya. Jadi bukan apa orang-orang begitu itu ya, aneh-aneh aja. Saya kemarin di MRT itu nggak tahu tuh orang itu, tapi saya nggak kasih tangan, maksudnya dia ngaku bisa menguasai 6 bahasa asing. Ya, saya termasuk bahasa Arab tuh. Saya dengar ngomongnya diulang-ulang lagi ya. Oh, orang gila, ternyata orang gila. Saya pikir-pikir ini orang gila, ini ngapain juga dia ngomong-ngomong begitu ya. Kamu kenal juga enggak? Oh, berarti enggak waras ini. Jadi, begitu tuh modelnya tuh. Kemudian au mudminu khamrin. Ya, orang yang selalu masih terus-menerus mabuk. Ya kalau dulu khamr lah, sekarang ini macam-macam ini. Anak-anak muda ini aduh luar biasa. Ya, khamr ini macam-macam jenisnya, dan kalau masih bersahabat dengan yang begitu, itu perlu ada terapi dan harus berhenti gitu. Au musirun ala zina, atau terus melakukan kemaksiatan berupa perzinaan. Jadi begitu. Nah, oleh karenanya kemudian daripada berzina maka kemudian nikah, walaupun sudah punya suami istri. Maksudnya pengen istri lagi gitu, daripada kemudian berzina nikah. Lah tapi nikah sekarang poligami di penjara. Lah ini pasal 402 KUHP terbaru itu kalau nikah siri tanpa izin di penjara. Dendanya 200 juta. Penjaranya berapa? 9 bulan. Gitu. 9 tahun apa? Enggak nyampe 9 tahun. Jadi ada denda 200 juta dan 4 tahun 6 bulan maksudnya. Itu ini ya, dalam KUHP pasal 402 KUHP terbaru gitu. Jadi dilematis, nikah harusnya ibadah tapi kemudian dikriminalisasi ya. Nah itulah, jadi tapi maksudnya kalau memang ini fatwa MUI terbaru menyusun fatwa yang diplenokan hari Jumat kemarin. Saya belum dapat ininya, tapi ikut berembuk walaupun separuh. Tumben aja kemarin rapat hari Jumat, padahal saya khutbahnya di Seruak sini, bagaimana coba? Akhirnya saya jam 10:04 naik Gojek dari sana, dari proklamasi sampai ke sini 115.000, pantatnya panas. Dalam rangka mengejar supaya Jumatannya gak libur gitu. Jumatan libur, saking jauhnya tuh sampai waduh saya begini karena takut gak nyampe, jadi naik Gojek
dari proklamasi sana Menteng sampai ke Seruak sini. Akhirnya alhamdulillah sampai sebelum sampai masjid, saya lihat jam 11 lebih seperempat. Ayo kita ke warteg dulu aja. Jadi sarapan di warteg, saya ajak tukang gojek mau ya makan. Setelah setengah 12, ayo kita lanjut ke masjid, tinggal dekat gitu. Itu kemarin peristiwanya. Ini nggak ada hubungan sama Lailatul Nisfu Sa'ban ya, yang ini. Ini curhat aja. Tapi maksudnya kemarin MUI mengeluarkan fatwa, judul fatwanya itu tentang hal-hal yang menghalangi keabsahan nikah. Itu sebetulnya respon dari KUHP terbaru itu. Yang dipenjara itu boleh, tapi kalau melanggar aturan. Contohnya apa? Itu yang melaksanakan kaidah bokong Metro Mini. Bokong Metro Mini judulnya Ayu Adine, gitu. Itu di apa? Itu saya renung-renung ini apa? Oh, ternyata suami tertarik sama adik iparnya. Padahal istrinya masih jadi istrinya lah. Akhirnya adik kakak ditidurin semuanya. Nah, itu kacau itu. Kalau yang begitu dilarang. Termasuk menikahi seorang janda yang mana anaknya kita nikahi, selingkuh sama mertuanya. Waduh. Ada nggak begitu? Ada di masyarakat. Di sini nggak ada. Yang ada dulu malah engkong ayah, adanya engkong ayah kan ada. Ya engkongnya ya ayahnya begitu. Incest. Waduh. Lah itu. Jadi yang dilarang yang model begitu itu. Makanya ada istilah haram muaqqatah atau haram muaqqat dan haram muabbad. Kalau yang muaqqat itu haramnya untuk dinikahi terbatas waktu. Contohnya apa? Tadi adik ipar, kakak ipar itu kita haram nikahi dia kalau kita masih beristri sama adik kandungnya atau kakak kandungnya. Tapi kalau kita udah cerai atau dia meninggal gitu, kita boleh nikah ke kakaknya, namanya naik ranjang, atau ke adik iparnya, namanya turun ranjang. Yang nggak boleh menggotong ranjang. Yang nggak boleh gotong ranjang, tapi naik turun ranjang boleh. Itu makanya kalau ada yang meninggal, biasanya meninggal itu supaya tetap ada hubungan kekeluargaan begitu, maka dinikahi kakaknya adiknya gitu. Itu MUI memberikan perincian yang seperti itu. Secara utuh saya belum melihat, saya hanya ikut rebukan di bagian-bagian awal. Saya lihat jam 10:04 kabur saya. Kebetulan Kiai Mahbub Maafi baru masuk. Saya tarik, antum duduk di sini biar dikira saya nggak keluar gitu. Tadinya kan ada kursi. Pas dia antum duduk di sini saya keluar. Itu gantian. Jadi ya saya tetap begini sama ketua ya, ketuanya Prof. Asrul Niam lagi mimpin, saya begini. Karena saya khutbah di dekat pesantren dia kan jauh banget. Naik pesawat naik Gojek. Ya, jadi apa tadi? Semua akan Allah ampuni kecuali yang musyrik. Terus-menerus cenderung seneng ilmu santet, paranormal. Udah begitu orang yang terus-menerus mabuk, terus-menerus berzina, wa akilur riba, juga yang selalu memakan riba. Ini yang masih punya rekening di bank konvensional. Waduh, ini nanti kayak orang-orang yang praktisi bank syariah. Ya, walaupun kalau bank ini memang dulunya ketika belum marak bank-bank Islam, hukumnya 3 tentang bunga bank itu. Satu mengatakan riba, satu mengatakan syubhat, satu mengatakan enggak, ini bukan riba yang dalam Quran gitu dulu.
Lah belakangan sudah diharamkan. Kenapa? Karena sudah banyak bank syariah. Tapi ada orang yang sinis, oh bank syariah sama aja itu. Gitu. Bank syariah sama aja. Bedanya apa? Bedanya satpamnya assalamualaikum. Cuman begitu katanya. Ya. Bedanya satpamnya assalamualaikum. Ya. Sama selamat pagi gitu. Bedanya itu. Padahal ada yang lain. Ada apa? Dewan Pengawas Syariah. Di bank-bank besar itu pasti orang-orang besar, ya makanya orang-orang besar pada ribut, ada yang tarik tambang, ya, tarik menarik tambang gitu. Nah ini sudah urusan sensitif itu ya. Nah sudah itu orang yang selalu terus mengkonsumsi riba tidak Allah akan ampuni. Karenanya berarti jangan musyrik, jangan nyantet atau seneng dengan ilmu paranormal. Tinggalkan semua itu, juga jangan mabuk. Kalau mau dapat ampunan, ya, juga jangan melakukan perzinaan. Kemudian jangan mengkonsumsi barang riba, uang riba gitu. Walaupun dulu pernah ditanya di dalam forum seperti ini, di sini juga, bagaimana kalau kita tetap kerja di bank non syariah? Saya bilang kerja aja di situ. Kalau bisa pindah, tapi kalau ya jangan kemudian keluar jadi supir Gojek online, bisa stres itu. Apalagi saingannya banyak dan belum familiar, yang tadinya dari mentereng di satu bank, kemudian dia keluar gara-gara mendapat ceramah yang keras. Ya selama belum ada hal lain, kerjaan lain yang memungkinkan untuk dia tinggal, untuk pindah, ya jalankan dulu gitu. Termasuk kemarin pertanyaan Pak Aris, ada orang yang anaknya masih belum berumah tangga tapi kerjanya di restoran yang di situ mengolah daging babi. Iya, kalau dia makan ya nyampur piring habis buat ini babi, mungkin wajannya juga begitu. Itu kalau dia belum menjadi kepala rumah tangga, segera keluar dan cari kerja lain. Tapi kalau dia sudah menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab atas istrinya, anak-anaknya semua, ya selama belum dapat kerjaan lain ya apa boleh buat. Tapi dia harus pandai-pandai menjaga diri, walaupun susah, tiap hari harus punya tanah untuk mensucikan bagian-bagian. Kalau sudah masuk ke perut, sudah dimakan, terus gimana cara mensucikan? Kalau babi memang betul-betul tiada maaf bagi babi, najisnya nggak ketulungan itu, gitu. Lah itulah. Jadi walaupun katanya enak, katanya bagi yang pernah mencoba, tapi insya Allah di ruangan ini nggak ada yang pernah mencoba. Ya, lebih enak dari sapi katanya. Apalagi pahanya dipanggang, waduh, katanya. Jadi ini selama belum bisa kerja yang lain ya silakan di situ untuk dijalankan. Nanti kalau sudah dapat kerja yang lain baru awakil walidain, atau juga yang akan tidak Allah ampuni itu kalau masih terus-menerus durhaka pada orang tua. Lah karenanya bulan Ruwah ini, bulan Sya'ban, orang pada menjalankan birrul walidain dengan berbagai macam acara. Yang di daerah Jakarta namanya nyekar atau ruwahan, yang di daerah Magelang, Klaten, Jogja, Sleman, Bantul, termasuk mungkin Demak, nggak tahu ya, nyadran ada di sana namanya nyadran. Itu berasal dari kata-kata bahasa Sanskerta nyodro, sardo katanya. Ya, sardo itu artinya memuliakan. Dan memuliakan orang tua itu ya birrul walidain. Lalu jadi nyadran. Tapi kalau mencari dalil nyadran nggak ketemu, dalam Quran nggak ada. Ya, ayat tentang nyadran ya susah. Itu bahasa Sanskerta lagi kan. Ya nyadronya apa? Sardo kemudian jadi nyadran. Gitu. Itu
birrul walidin. Yang tidak akan Allah ampuni yang terus-menerus belum tobat masih selalu durhaka pada orang tua. Nah, orang tua itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Kalau masih hidup itu lahan surga. Walaupun barangkali menjadi ujian bagi yang masih muda, yang masih hidup di situ. Ya, karena memang orang tua itu seperti bayi dan itu perlu pengetahuan keagamaan yang bagus agar jangan punya doa yang menyinggung perasaan orang sakit. Orang sakit doanya kacau itu yang suka mandiin, kapan kamu mati gitu. Mandiin orang tua, bapak ini kapan mau mati le bagaimana? Waduh, itu benar-benar nggak adab gitu. Kalau begitu, sama suami juga jangan, walaupun agak nyebelin. Suami udah sakit, udah ini, sambil kamu mau mati kapan? Oh, ternyata dia punya pacar itu. Masya Allah ya, ini ada aja begitu itu. Cerita itu ada aja. Awin namam, juga orang yang selalu namimah, yang suka tumbak cucuan, yang suka mengadu domba, provokator, memprovok satu dengan yang lain sampai saling bermusuhan, makin dibesarin tuh. Kalau ada orang berantem dibesar-besarin sama dia. Itu namanya namam. Ya. Yang dalam Al-Qur'an dikatakan hamazim masya'im binamim. Ya, yang selalu berjalan dengan selalu menyebar luaskan berita hoax. Jadi berita-berita hoax, berita-berita yang mengandung unsur yang tidak enak itu jangan buru-buru di-share. Itu udah ditahan saja. Tapi kadang-kadang orang dalam rangka nanya di-share ini benar enggak? Ya, dia juga ngerti. Ya, berita-berita yang begitu itu termasuk namam kalau tidak berhenti menyebarluaskan berita. Kadang-kadang ada unsur-unsur ini persaingan bisnis. Ini produk ini ada unsur babinya. Ya padahal sih nggak ada. Wah, tapi karena apa? Karena pengen mematikan ini persaingan bisnis dan yang iklannya nggak benar. Itu menjatuhkan pihak lain gitu. Nah, itu yang tidak akan Allah ampuni kalau model gitu. Yang nama dan yang tidak diampuni lagi adalah qati'ir rahm, orang yang memutuskan silaturahmi. Gitu. Yang mestinya yang mestinya silaturahmi dia malah qat'ur rahmi, memutus, tidak mau silaturahmi. Itu pihak-pihak yang tidak akan Allah ampuni. Ini semua walaupun hadisnya katakan dhaif misalnya, bagus semua kan? Jangan musyrik, jangan senang dengan ilmu yang santet, ilmu-ilmu yang paranormal, yang macam-macam, ya. Jangan mabuk, jangan berzina, jangan makan riba. Ini kan bukan hanya ajaran Islam, Ten Commandment yaitu 10 perintah atau 10 larangan Nabi Musa yaitu antara lain. Ya. Ini kalau didata jangan-jangan lebih dari 10. Coba diulang lagi, musyrik, paranormal, mabuk melulu, terus berzina, memakan riba, durhaka sama orang tua, provokator, qati'ur rahim 7. Tadi ada istilah lain antara musyahin dengan kahin sama. Gitu. Jadi 7 hal itu untuk kita hindari. Dan insya Allah kita ini udah ngaji rajin, nggak mungkin melakukan hal-hal ini kan? Ya, apakah yang mabuk apa zina itu tidak akan dilakukan. Para jamaah, itu hadis yang pertama terkait dengan silaturahmi, bahwa terkait dengan nisfu Sya'ban orang-orang itu akan Allah ampuni kecuali tadi. Gitu. Kemudian fa inna haula la yughfaru lahum hatta yatubu, mereka semua ini tidak Allah akan ampuni kecuali mau bertobat. Gitu. Wayat roku tarokayat ru'yat tarokayat ruku, wayat ruku, dan mereka meninggalkan kegiatan yang 7 macam jelek semua tadi.
Fa kharajan nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi keluar dari rumah, dari kamar. Fa shalla wa baka fi sujudi wa huwa yaqul, beliau salat dan kemudian sujud. Dalam doanya beliau bersabda Allahumma. Ini tadi yang doanya Ustaz Agus. Prof Agus tadi menyebut doa tambahan tuh termasuk min hifdzil lisan tadi kan. Bagus itunya. Ditambahkan dalam doa Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan wa a'inna ala salah siyam wal qiyam wa hifdzil lisan. Ya. Itu tambah lagi satu lagi wa mut'imil ji'an. Dan terus bisa membantu orang-orang yang kelaparan. Apa wujudnya MBG? Lah MBG bermasalah di berbagai tempat. MBG bermasalah di berbagai tempat ya. Sudah. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika min 'iqabik wa sakhatik wa la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Ini doanya. Ya Allah, berikanlah ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab Engkau. Aku berlindung dari kemurkaan Engkau. Wala uhsi thana'an 'alaik, dan aku tidak mengungkapkan pujian atas Engkau. Ya. Anta kama athnaita 'ala nafsik, Engkaulah seperti sebagaimana Engkau memuji atas diri Engkau. Falakal hamdu, maka segala puji bagi Engkau, hatta tarda, sehingga Engkau ridho. Itu doa Rasulullah SAW di malam nisfu Sya'ban. Kalau kita sudah dipandu oleh buku-buku Yasin itu, nanti membaca Yasin, pertama-tama doa agar tetap iman dan Islam, itu aja ya. Ya. Yang kedua, doa untuk memohon rizki yang halal, yang berkah, yang manfaat, gitu ya. Lalu yang terakhir itu supaya istiqomah dalam membawa ajaran agama Islam, supaya apa? Supaya wafat husnul khotimah, kan gitu ya. Jadi doanya itu membaca Yasin 3 kali itu. 3 kali, tapi dengan tidak terlalu cepat, dengan selingan doa-doa yang khusus tadi, insya Allah datang waktu Isya. Orang pada bawa air, bawa aja. Namanya baca-baca kan bisa haus. Gitu kan? Kan bawa air ya? Kan nisfu Sya'ban bawa air ya? Bawa aja. Syukur-syukur saya dibawain. Gitu. Jadi orang ini musyrik lah, musyrik, orang ngaji kok musyrik, ngaji minum teh ini musyrik. Enggak usah terlalu kaku. Agama enggak kaku begitu. Itu bawa air karena apa? Karena lagi baca Yasin kan bisa haus. Minum. Kalau sisa bawa ke rumah. Mungkin istrinya atau anaknya pengen minum, ya minum. Apalagi air yang telah didoakan lah. Jangankan berdoa begini, itu air yang ini ada buku The Power of Water ya. Kekuatan air itu kandungan mineralnya antara yang telah didoain dengan yang disumpahin beda. Jancuk banyak sama yang di Bismillahirrahmanirrahim itu beda itu. Kandungan mineralnya pokoknya itu air itu antara yang dipisui dengan yang didoain itu beda itu. Coba Anda minum bajingan itu atau pokoknya ngomong jelek itu, itu beda itu. Itu sudah dibacakan Yasin, doa-doa lah. Itulah yang kemudian dimanfaatkan orang untuk minum, tentu karena air putih diminum. Kalau untuk mandi bagus juga untuk mandi, tapi kan nggak mungkin sedikit kan dicampurin sama yang lain. Itu begitu nggak musyrik, begitu. Ikhtiar kan? Iya, jadi ikhtiar dengan kekuatan air tadi. Bukan airnya masalah, tapi apa kekuatan pada Allah. Ya. Jadi kadang-kadang orang suka melebih-lebihkan gitu. Baik, kita lanjutkan. Ini baru jam 2 kurang 1/4 ini. Iya, jam 2 kurang 1/4. Jadi semalam.
Wa an Yahya bin Mu'adz, ini Yahya bin Mu'adz menyampaikan informasi, qala berkata, inna fi sya'bana khamsata ahrufin yu'ta bi kulli harfin atiyatal mu'minin, atiyatan lil mu'minin. Pada setiap kata-kata Sya'ban ada 5 huruf yang itu semuanya kebaikan-kebaikan pada seorang mukmin. Shin adalah asyaraf wasyafa'ah, itu kemuliaan dan syafaat. Pada huruf Sya'ban kan huruf Sya', lalu huruf Ain, huruf Ba, huruf Alif, dan huruf Nun. Ada 5. Shinnya adalah syaraf dan syafa'ah, kemuliaan dan syafaat. Ainnya adalah al-izzah wal karomah, kemuliaan juga artinya izzah, ya. Kemuliaan kedudukan, status dan lain-lain. Wabil ba, dengan huruf ba itu albir, akan memperoleh kebaikan. Jadi orang yang melakukan ibadah, orang yang selalu meningkatkan kualitas, terlebih lagi dengan banyak puasa. Dalam hadis Rasulullah SAW tidak pernah ada bulan yang banyak berpuasa kecuali Sya'ban dan di luar Ramadan. Kalau Ramadan pasti. Dan Rasulullah dalam hidupnya puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Setelah diwajibkan Allah di dalam tahun yang kedua Hijriah, itu selama 9 kali menjalankan puasa. Dan umumnya 29 hari, hanya sekali yang Rasulullah puasa 30 hari gitu. Itu artinya Hijriah itu umumnya 29 gitu. Itu huruf ba-nya adalah albir, kemudian alifnya adalah al-ulfah, kelembutan. Setelah baik dia memperoleh kelembutan hati dan santun gitu ya. Wa bin nuni, dan nunnya itu menunjukkan akan memperoleh an-nur, memperoleh apa? Cahaya keimanan, cahaya kebaikan. Walidza qila Rajab litathhiril badan, bulan Rajab itu untuk membersihkan fisik kita. Sya'ban litathhiril qalb, untuk membersihkan hati yang Sya'ban. Kemudian Ramadan litathhiril roh kita untuk dibersihkan. Kemudian itu urutannya ya, badan, hati, roh, semuanya perlu ditathhir, semuanya perlu dibersihkan. Fa innaman yutahhirul badana fi Rajab, orang yang badannya dibersihkan di bulan Rajab, nanti hatinya akan bersih di bulan Sya'ban. Dan akhirnya orang yang sudah bersih hatinya itu akan memasuki bulan Ramadan, dan dengan begitu nanti dia akan terbebas dari semua dosa-dosa. Dikatakan di sini fa'ilam yathur, kalau dia tidak membersihkan badan di bulan Rajab, juga hati dan di bulan Sya'ban, maka Ramadan berarti tidak siap. Lah oleh karenanya doa kita selalu apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan tadi lanjutannya wa a'inna ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan wa mut'imil ji'an. Itu ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, Duratun Nasin juga, surga itu rindu pada orang-orang yang 4 kelompok. Siapa itu? Antara lain itu yang mut'imul ji'an, siam sehari Ramadan, ta'lil Quran, dan hifdzul lisan. Ada 4 memang itu. Jadi orang yang selalu menjaga lidahnya, karena lidah ini memang lentur ya, belak-beloknya gampang, ngomong gampang gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak terasa nyinggung orang. Nah itulah, jadi dianjurkan betul untuk menjaga lidah. Demikian, sudah dikasih aba-aba juga oleh jam kita. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silahkan ya, terkait dengan bulan Sya'ban. Saya kembalikan kepada pembawa acara Prof. Agus Fana Syukri. Terima kasih. Iya. Demikian tadi Bapak dan Ibu, Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan memberikan pembacaan dari kitab kuningnya
bulan Sya'ban. Seharusnya kita memulai bulan Rajab, tapi sekarang kita sudah tanggal 13 bulan Sya'ban. Jadi masa itu dibahas lagi. Karena barang siapa mempersiapkan diri dengan baik, dia akan mendapatkan yang terbaik. Tapi barang siapa tidak menyiapkan diri dengan baik, maka ketika datang kesempatan itu dia tidak akan bisa optimal memanfaatkannya. Marilah kita buka kembali tentang fikih siam, yaitu kita harus tahu tentang masalah fikih yang berhubungan dengan puasa Ramadan kita. Jangan sampai puasa kita ada yang batal, ada yang lubang, ada yang tidak sempurna, karena segala sesuatu itu ada syarat dan rukunnya. Ada yang bertanyakan dari modal ibu tentang Sya'ban, tentang Ramadan, atau tentang apapun? Ini bang siapa namanya? Bang Dede. Wakimin. Pak Wakimin. Wakimin. Ya, ini Wakimin ini wakil Menteri Perekonomian, ya. Monggo bang, silakan. Baik, terima kasih. Pak Wamin, bukan Wamin, Wakimin. Memutuskan tali silaturahmi tadi Pak. Ya. Yang dimaksud memutuskan tali silaturahmi itu yang bagaimana atau yang saya dapatkan di dalam pengalaman saya itu ada saudara yang berpindah agama, itu akhirnya dia udah gak mau mengakui sebagai saudara. Terus dia nggak mau untuk kayaknya berkomunikasi itu atau apa, itu termasuk memutuskan tali silaturahmi atau bukan itu. Oke, ini tentang yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau ada orang yang saudara-saudarinya itu ketika dulu lahir Muslim, kemudian ada salah satu di antara saudara-saudarinya itu keluar dari Islam. Kemudian si Muslimnya ini dia tidak mau berhubungan lagi dengan si adiknya atau kakaknya itu yang sudah pindah agama. Apakah ini termasuk memutuskan tali silaturahmi? Ya Irfan akan menjawab. Di dalam Al-Quran diatur mengenai kita berbuat baik kepada ayah dan ibu, yang di sana dikatakan wa in a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu ayat itu menyebutkan kalau kedua ayah ibu kalian memaksakan kalian untuk berbuat musyrik kepada saya, firman Allah, jangan ikuti, fala tuti'huma, jangan mengikuti ajakan untuk musyrik, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik kepada keduanya di dunia ini secara baik. Itu untuk orang tua. Sedangkan tadi yang ditanyakan tidak lagi mau mengakui sebagai saudara kandung gara-gara dia pindah agama. Apakah yang begitu itu disebut sebagai memutus silaturahmi? Iya, pasti. Karena sudah mengatakan tidak mengakui, ya, walaupun dia telah melakukan pelanggaran kaitan dengan akidah, tapi ini pasti ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya katakan pendidikan agama dari kecil tidak bagus, atau terlalu moderat menyikapi kondisi di Indonesia yang beragam ini, yang akhirnya atas nama moderasi beragama. Oh, satu keluarga itu 5 orang 5 agama. 5 orang 5 agamanya, gimana? Ya, hari ini bapaknya Jumatan, besok ibunya ke gereja. Lain kali ada saudaranya atau mungkin malah anak pertamanya ke wihara, yang lain lagi ke kelenteng. Lah, kacau banget itu gitu. Ya. Itu berarti
tidak baik dalam kondisi begitu. Apakah kemudian ini berdosa? Nah, kalau katakan berdosa, memang tidak boleh melakukan pemutusan silaturahmi. Tapi masalahnya ya beri peringatan saja. Tapi tetap ya namanya saudara nggak bisa dia. Kalaupun nggak diakui tetap saudara. Nggak diakui tetap saudara. Ya tetap saudara kandung. Nah, karenanya di dunia ini tetap berbuat baik, tetap bergaul, ya. Tapi ya kita kewajibannya untuk jangan juga mengklaim dia pasti masuk neraka, belum tentu masih hidup. Masih hidup kan? Masih hidup, jangan wah neraka. Belum tentu. Kenapa? Nanti di ujung hayatnya jangan-jangan gitu. Kita nggak boleh suudzon pada orang selama masih hidup, kan masih ada kesempatan. Nah, jadi tentu yang paling bagus begitu sikapnya, lalu berdoa, mendoakan khusus dari hati nurani yang terdalam, bacain Fatihah, sebut namanya, itu insya Allah kembali. Kalau enggak ya memang dasarnya dia memang jalannya ke sana ya sudah saja. Tapi kewajiban saudaranya, kewajiban orang terdekatnya mendoakan, menyarankan, mendoakan. Itu yang bisa dikomentari terhadap pertanyaan ini, karena memang agak berat dan mengkiaskan saudara dengan ayah ibu nggak cocok sebetulnya. Tapi itu kalau dengan ayah ibu kan seperti itu mutlak, tetap berbuat baik dalam soal dunia. Ini saudara kan juga mirip, ya dalam hal ada hubungan kerabat, tetap berbuat baik. Kemudian yang secara batin ini mendoakan agar insaf, agar kembali pada akidah yang sama dengan kita dan seterusnya. Tentu Prof Agus ada ini jawaban lain gitu ya. Ini tugas narasumber, nugasin moderator sekarang supaya memberi tambahan gitu ya. Ya, jadi tadi seperti disampaikan oleh Kiai Haji Irfan bahwa berbuat baik itu tidak perlu melihat dia itu agamanya apa. Karena kita sebagai seorang muslim memang dipersaudarakan dengan muslim yang lain dimanapun dia berada. Tetapi kalau kita bisa ketemu dengan orang non muslim selain agama kita namanya persaudaraan kemanusiaan. Nah, masalahnya masalah ini ya, hubungan saudara, hubungan darah. Seandainya dalam hubungan darah satu keluarga itu agamanya berbeda-beda, ya tadi contohkan Ustaz Irfan, anaknya 5, sekarang berarti 6 jadinya Ustaz ya, karena ada 6 agama diakui di Indonesia. Kemudian karena bapak ibunya begitu toleransi, yaitu tadi yang apa tadi istilahnya moderasi beragama, meminta atau mempersilahkan anak-anaknya memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Satu ada milih Islam, 2 milih Kristen, 3 milih Katolik, kemudian milih Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu ya. Ini kelihatannya dari sisi Bhinneka Tunggal Ika sangat hebat ya. Apalagi bapaknya Islam, ibunya Kristen, anak-anaknya milih agama yang lain. Wah, itu bangga ya. Pasti diliput oleh televisi itu. Ini sangat Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi kan kita Allah punya aturan sendiri. Makanya izin menambahkan Ustaz Irfan di ayat yang sudah pernah dibahas sebelumnya oleh Ustaz Irfan tentang Ramadan. Di ayat 185-nya itu adalah kita diminta berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi orang-orang yang berpuasa, beribadah, melaksanakan perintah Allah itu adalah agar bertakwa. Tetapi di ayat 189-nya, di 5 ayat kemudian itu adalah waqadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi kalau kita itu baik, seharusnya keluarga kita baik, bahkan orang-orang yang belum masuk Islam, mereka juga menjadi baik. Bahkan doa kita adalah agar kita menjadi waja'alna lil muttaqina imama, agar kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ternyata Bapak dan Ibu, ketakwaan itu bukan hanya punya kita orang mukmin, orang muslim.
Bahkan kalau kita memang benar agama kita, itu orang-orang yang milih agama lain itu juga seharusnya mereka bertakwa. Bertakwa itu ya syaratnya dia memahami agamanya, dia melaksanakan semua ketentuan yang ada di agama itu, dia hormat dan sayang bantu orang lain. Jadi semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kita orang Muslim ya jangan menganggap semua agama adalah baik, semua agama benar. Itu nggak boleh ya. Kita harus yakin bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Sama dengan orang lain ya. Mereka juga mengaku bahwa agamanya yang paling baik dan paling benar. Makanya lakum dinukum waliyadin. Urusan agama masing-masing. Tapi tadi ya dengan doa. Dengan doa dan dengan kebaikan. Itu ketika Allah mendengar doa-doa orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Apalagi seperti Ustaz Irfan, Pak Haji yang sekarang lagi bertapa di ajarannya Kiai Zainul ya. Kalau mau dekat dengan Allah harus banyak ada jalan yang dilalui. Ya, jalannya tidak mudah dan kalau itu sudah lolos di situ dapat ijazahnya tidak ada asli atau palsu karena tidak tertulis dan doa orang-orang yang dekat dengan Allah dikabulkan. Dan saya menemui beberapa orang yang Allah gerakkan hatinya untuk memilih. Bahkan waktu saya di Jepang ada kakak angkatan itu yang akhirnya memilih Islam setelah dia mencari agama Shinto, agama Hindu, agama Buddha, sampai mempelajari Kristen Katolik, mempelajari Al-Quran juga. Orang mana itu? Tapi nggak jelas, orang Jepang kan? Orang Jepang. Dan dia akhirnya masuk Islam itu bukan karena kita dakwai Islam itu paling benar, bukan. Dia masuk Islam itu karena sepele. Kalau mereka orang-orang Jepang itu kalau puasa itu puasanya puasa mutih, hanya boleh minum air. Ya, hanya boleh minum air. Jadi hari pertama, hari kedua masih minum air, masih seger gitu ya. Nanti hari ketiga mulai lemes. Nanti hari keempat udah minta izin dari kantor. Hari kelima tiduran di rumah. Hari keenam masih ya minta istrinya bantu. Hari ketujuh ke-8 ambulan datang. Iya. Minum air saja itu akan menguras energi badan ibu dan akan itu ya detox namanya ya. Nah setelah hari ke-8 masuk rumah sakit, dia recovery paling enggak 5 hari lagi. Dikembalikan lagi dan itu dia merasa sehat. Ya, jadi model puasa semacam itu. Soalnya pakai ambulan ya. Iya, karena kalau orang sudah nggak bisa bergerak kan harus dibawa itu, nanti kalau dibiarin meninggal salahin yang di rumah kan. Karena bapak angkat saya juga termasuk yang setiap tahun itu begitu. Dia punya ritual puasa tahunan. Ya, siap-siap hari saya kalau hari ke-8 kalau sekarang bilang hari Ahad mulai puasa. Nah, Ahad depan saya harus siap-siap nengok ke rumah sakit. Kan dihubungi ini, saya lagi di rumah sakit ini. Nengok. Jadi berencana sakit ya? Ya, dia puasa namanya. Dan teman Jepang saya yang puasa begitu itu, ketika kita puasa Ramadan, kan kita masih olahraga kan sore-sore, wah sambil ngabuburit olahraga ya badminton. Nah, teman kita yang tadi mencari agama, sampai dia ke India segala untuk mempelajari Hindu gitu ya. Tapi ketika kita habis mau puasa-puasa, panas-panas tuh Pak, bulan musim panas, bulan Juli atau Agustus kalau nggak salah. Jadi habis kita badminton, dia beli minuman di mesin otomatis. Dia beli kita ber-6 atau beberapa gitu kan. Yang Muslim itu ada 4, yang orang Jepang ada 1 dia, ada orang temen Cina sama Taiwan. Nanti kita di puncak gunung gitu aja, turun ke bawah ada SD yang kalau akhir pekan kita boleh pakai lapangan badmintonnya. Begitu dia beli minuman, dia langsung minum seger ya. Habis badminton kasih itu, kemudian kita dikasih satu-satu. Nah, kok kalian nggak minum? Kita lagi puasa. Apa kaget kita? Hah? Udah berapa hari? Udah 15 hari. Hah? Kita kalau puasa itu hari ke-7 udah masuk rumah sakit. Kalian udah 2 pekan 15 hari Masih sehat ya? masih sehat. Puasa apa ini? Kita bilang nih, puasa itu dari maghrib sampai nanti subuh. Kalau sore sebelum kita ambil nunggu
ngabuburit, ya kita boleh olahraga, kalau nanti ada azan baru kita boleh makan minum. Oh gitu ya puasanya. Nah dari situ akhirnya udah kalau gitu aku tanya tentang Islam, aku baca Al-Quran juga nggak ngerti. Nah, alhamdulillah karena kita doain dia juga orang baik. Kalau kita belanja seminggu sekali belanja makanan itu juga sama dia bisa mobil, diajak. Ramadan tahun berikutnya alhamdulillah dia bersyahadah. Jadi ternyata puasa itu ya karena Allah wajibkan puasa itu untuk orang Kristen, orang Katolik, orang Yahudi, bahkan orang Hindu, orang Buddha, semua ada puasanya. Tetapi cara mereka berpuasa sangat berbeda. Dan kita, alhamdulillah kita umat Islam. Ya kalau kita di sini mah nggak kerasa Pak Haji ya. Puasanya pokoknya kalau sekarang nanti bulan Maret itu, ya adzan itu paling jam 4:30. Nanti jam 6:10 maghrib kan. Tapi kalau di Jepang, di Eropa itu pada Ibu, kalau bulan April itu adanya jam 2:30. Jam 2:30 pagi. Subuhnya. Maghribnya itu nanti jam 8. Bisa bayangin? Bisa 14 jam. 14 jam, 15 jam. Tetapi kalau musim dingin di bulan Desember jam 6:30 baru azan subuh. Nanti jam 5 sudah azan maghrib. Dingin lagi. Jadi puasa paling enak itu kalau musim dingin Pak Haji. Nggak haus. Cepet lagi. Jam 7 sampai jam 5. Hanya 8 jam. Begitu ya Jepang ya? Jepang, bukan di pokoknya yang 23 derajat itulah. Ada Jepang, ada Eropa, ada yang Amerika, Kanada. Kalau mau di kutub malah lebih cepat lagi Pak Haji. Oh, Saudi lebih panjang ya, Saudi. Kalau Saudi tergantung musimnya juga Pak Haji. Tapi nggak beda jauh dengan kita. Kalau kita di Indonesia karena pas di Ekuador kita ya perbedaannya paling juga menitan 30 menit lah paling lama ya. Jadi kita merasakan itu. Tetapi pada Ibu, seandainya ada orang-orang termasuk di keluarga itu dia milih agama lain, itu kita tetap harus bermuamalah dengan baik, tetap harus menghormati dia. Jangan pernah memutuskan hubungan persaudaraan dengan orang yang kita kenal, apapun agamanya dia. Walaupun kalau tadi sama-sama saudara-saudari sekandung, dia memilih agama lain, nah nanti urusannya urusan warisan. Kalau bapaknya meninggal, bapaknya Muslim dan dia sudah non Muslim, secara aturan warisan si anak yang sudah itu tidak boleh mendapatkan warisan. Dia bukan menjadi ahli waris. Tetapi kalau bapaknya sebelum meninggal kasihan juga boleh kasih hadiah Ustaz ya. Jadi rumahnya ada 6 tadi ya, anaknya 6 akhirnya beda-beda. Yang 5 nanti nggak dapat warisan, bapaknya boleh kasih hadiah. Udah kamu hadiahi rumah yang sana, kamu yang sana. Tinggal yang anak yang terakhir yang Muslim nggak usah dikasih hadiah karena dia akan jadi pewaris dari bapaknya. Itu boleh Ustaz ya. Nanti dibahas lagi. Gimana? Wah, ya. Kalau misalnya orang tuanya meninggal nih, non Muslim orang tuanya, ikut makamin gitu boleh. Wah, ini Pak Haji ada pertanyaan lagi nih. Iya, bisa nungguin itu Pak Haji. Nungguin, tapi Pak, misalnya nungguin jam itu nggak bertanya ya. Nih kalau saya tadi dijelaskan oleh Pak Kiai, muamalah bil ma'ruf dengan semua manusia, terutama yang agama lain, itu kalau saya Ustaz ya, kalau salah silakan diluruskan. Seandainya ada teman kantor saya agamanya lain, bahkan saya pernah diundang juga karena waktu jadi direktur di LIPI Pak Haji. Mitra kami orang Cina, anaknya itu bikin laboratorium, kami bantu. Anaknya pertama yang perempuan, anak orang Cina, itu memang sering ketemu gitu ya, yang meninggal Pak, karena kanker. Nah akhirnya kan ngundang kita sebagai mitranya ya. Saya masih ingat akhirnya diantar mobil kantor ke mana? Yang di Jakarta Utara. Tapuk. Pokoknya di sana ada. Kalau orang Cina kan ini ya 3 malam itu ya dikremasi. Rumah duka. Ya, rumah duka namanya heaven atau ini ya, surga namanya ya versi mereka. Ya gimana? Datang ya saya datang karena nggak tahu gimana. Pakai jaket hitam, pakai celana hitam di situ, kemudian ketemu sama bapaknya yang sangat bersedih karena anak perempuan
pertamanya itu meninggal dihiasi yang ini ya bagus, itu saya anggap itu bukan ibadah. Tetapi kalau nanti mereka ada misa atau misalnya ada doa sebelum mereka dibakar, saya tidak ikutkan ini. Jadi menyampaikan rasa duka kita kepada orang beragama lain, menurut saya itu termasuk muamalah, asal tidak ikut ibadahnya mereka. Ya, menurut saya seperti itu. Gimana Ustaz Irfan ini? Pertanyaan Pak Kiai Haji Muhammad Sifat penunggu jam di pojok. Sama nabi sedikit. Oh, iya. Ini karena ada di anggota saya itu, saya serahkan. Saya punya di Cina, saya rawat dari mulai lahir dah. Ya. Nah, karena orang tua ada yang Kristen, Ya. ada yang Buddha, Ya. persis yang diceritakan tadi. Nah, cuman karena dari kecil itu saya kan dan kamu cari orang tuamu di mana? Ya. Nah, yang pertama yang bapaknya ketemu di Purwodadi. Alhamdulillah. Nah, yang ibunya ini tadinya ada di Mangga 2, diparani ke Mangga 2 gak ada, katanya sudah pindah ke Aceh atau kemana, tapi sekarang tuh belum pernah ketemu. Makanya adik saya dari kecil itu saya rawat itu, saya masukin pesantren ke Mbak Maimun Jubir sana. Saya takutnya apa? Setelah nanti gede karena saudaranya tuh banyak non muslim, takut dibawa lagi ke sana, terus tiba-tiba ngikut dia ke sana, ngikut agama dia, saya pondokin. Nah, itu loh yang saya tanyakan, itu kan termasuk ada menerangkan masalah tali silaturahmi tadi, putus tali silaturahmi. Kalau sama bapaknya udah ketemu, meninggal juga selalu datang, suka kalau datang ke sana, datang tuh di Purwodadi itu. Nah, terus yang ibunya nih sampai sekarang belum pernah ketemu. Nah ini loh, begitu termasuk gimana sebagai anak terhadap orang tua, dosa apa enggak itu loh yang saya takutkan begitu. Ya, ini kalau yang pertanyaan sulit, ini Ustaz Irfan yang harus menjawab ini. Si anaknya yang difasilitasi Pak Peno untuk mondok di tempatnya Mbak Maimun Zubair sana, ketika sudah dewasa dia mencari orang tuanya dan ketemu bapaknya dan ibunya belum ketemu. Nah ini termasuk birrul walidain apa tidak? Ada kekhawatiran kalau ketemu ibunya, kemudian si anak yang sudah lulusan pesantren diajak ikutin agama ibunya. Khawatirnya seperti itu. Gimana nih Ustaz? Tanggal? Giliran sulit saya. Iya. Kan ahlinya. Kan bertanya dosa atau tidak? Enggak dosa, dia usaha ke sana kemari untuk ketemu ibu itu mulia betul itu. Itu bukan memutuskan silaturahmi, itu usaha sekuat tenaga untuk ketemu ibunya. Dan itu wajar itu. Perbuatan atau langkah itu sangat mulia untuk bisa ketemu ibunya. Nah, kalau misalnya ketemu betul-betul ketemu, apakah ibunya mengakui atau tidak? Kan ada artis tertentu yang tidak mengakui anaknya. Oh anaknya pernah keluar dari rahimnya nggak diakui, itu gimana? Ya, jadi ini justru kebalikannya, mulia sekali karena pengen ketemu ibunya siapa. Jangankan dalam ini peristiwa yang Pak Haji Sifat Supono ceritakan mirip dengan cerita wayang Antasena takon bopo. Gitu. Dulu Antasena cari bapaknya siapa gitu. Wah, ternyata bapaknya seorang yang luar biasa gagah perkasanya karena bapaknya itu Werkudara. Itu mencari itu ketemu. Nah, tapi kalau yang beliau ceritakan apakah kemudian sudah usaha semaksimal mungkin? Itu mungkin melalui media barangkali sekarang ini melalui apa radio atau medsos apa mencari ibu kandung yang belum pernah saya lihat, namanya ini segala macam, insya Allah bisa ketemu. Nah itulah jadi perbuatan yang mulia. Apakah kemudian nanti ibunya akan merestui, ya itu soal lain itu nanti. Apalagi dia sudah tinggal di pesantren dan pernah di pesantrenkan di Mbah Maimun Zubair, wah itu luar biasa. Nanti justru malah ketika ketemu ibunya, jangan-jangan ibunya diajak untuk menjadi masuk Islam. Kalau saudaranya, kakaknya masih sering ke rumah, tapi non muslim kan kakaknya. Terus yang adiknya juga sering main-main ke rumah muslim, baru jadi dapat orang Pemalang, yang adiknya.
Cuman kan di keraguan saya sudah tahu adik saya sudah ceritain saya, Kang, saya sudah berusaha, enggak. Cuman saya karena saya kerawat dia dari kecil, saya takutku namanya kadang deg-degan sampai sekarang kadang deg-degan karena belum pernah ketemu orang tuanya yang ibunya itu. Kalau yang adiknya mah kakaknya udah sering ketemu. Tapi kata kakaknya, kata adiknya, ibunya di mana? Nggak ada informasi juga. Itu kakaknya malah tambah nggak pernah tahu sama sekali sama. Yang nyari itu justru yang adik saya suruh nyari orang tuanya. Oh iya, ini kasus aneh ya. Orang beranak sampai 3 nggak tahu ibunya di mana. Aslinya kan Semarang kayaknya masing-masing yang bapaknya udah nikah lagi. Ternyata ditulis ada di Purwodadi, Samrin Purwodadi ketemu tuh. Kalau yang ibunya enggak sudah sulit ya aja yang masih hidup apa orang juga udah ketemu udah lama. Ya, mudah-mudahan ketemu. Kalaupun nggak ketemu, doakan saja karena bagaimanapun pernah berjasa mengeluarkan dia dari alam kandungan ke alam dunia kan. Ya, kita ini hadir ke dunia ini atas jasa kedua orang tua kita. Ya, nah itu jadi perbuatan yang sangat bagus untuk diusahakan betul melalui media barangkali untuk bisa membantu itu. Dan kalau masih ada, sangat boleh jadi ketemu. Tapi kalau sudah nggak ada ya ketemu nanti di akhirat. Terima kasih. Kembali lagi pada pembawaan acara. Sudah Pak, langsung untuk aja ya. Terima kasih. Ya, Pak Haji, sudah kelewat 25 menit. Baik, Bapak Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 6.20 menit. Saya informasikan kepada jamaah, hari ini tanggal 13 Sya'ban 1447 Hijriah seperti